warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Rengga dengan nomor stambuk F551-20094 dari kelas C Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan mengenai sistem informasi geografis yang telah saya buat. Pada halaman pertama terdapat pengertian sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis berasal dari gabungan 3 kata, yaitu sistem, informasi, dan geografis. Dari ketiganya dapat dipahami bahwa sistem informasi geografis adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandangan keruangan. Penginderaan jauh dan sistem informasi geografis tidak bisa dipisahkan. Sistem informasi geografis merupakan sistem khusus untuk mengelola database yang berisi data referensi geografis dan memiliki informasi spesial. Masukan data sistem informasi geografis banyak diperoleh dari citra penginderaan jauh. Semua informasi itu diproses dengan menggunakan komputer yang kemudian dapat dikombinasikan menjadi informasi yang diinginkan. Jadi, singkatannya, sistem informasi geografis merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala data yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Kemudian pada halaman kedua terdapat tujuan sistem informasi geografis. Tujuan utama dari sistem informasi geografis adalah untuk mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan disimpan sebagai atribut suatu lokasi atau objek. Ciri utama data yang bisa dimanfaatkan dalam sistem informasi geografis adalah data yang telah terikat dengan lokasi dan merupakan data dasar yang belum dispesifikasi. Kemudian pada halaman ketiga terdapat fungsi dari sistem informasi geografis. Pada poin pertama, sistem informasi geografis untuk inventarisasi sumber daya alam. 1. Untuk mengetahui persebaran sebagai SDA, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. 2. Untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis. 3. Untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan. 4. Untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan. 5. Untuk memantau daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. Dan 5. Untuk memetakan kesuburan tanah yang diperlukan dalam usaha pertanian. Kemudian pada poin yang kedua, sistem informasi geografis untuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan sistem informasi geografis dapat dilakukan melalui analisis peta-peta tematik. Dengan analisis ini kita dapat mengetahui kemampuan lahan, sebagai contoh perencanaan pembangunan terminal bus, dan memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, peta trayek angkutan, maupun peta harga tanah. Kemudian pada poin yang ketiga, sistem informasi geografis untuk perencanaan ruang. SIG bermanfaat sekali untuk perencanaan suatu wilayah, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan menggunakan SIG. SIG juga digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk, persebaran penggunaan lahan, baik untuk mengembangkan permukiman penduduk, kawasan industri, sekolah maupun rumah sakit, seluruh juga menggunakan sistem informasi geografis. Pada poin yang keempat, yaitu sistem informasi geografis untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang ini, transportasi pemetaan SIG digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Dan untuk poin yang kelima, SIG untuk mitigasi bencana.
SIG dalam mitigasi bencana dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. SIG juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana, menentukan lokasi sebagai tempat evakuasi, mengidentifikasi luas area yang terkena bencana, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pada halaman yang keempat yaitu manfaat sistem informasi geografis. Pada poin pertama, sistem informasi geografis mampu mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, dan penayangan data spasial digital, bahkan integrasi data yang beragam mulai dari citra, satelit, foto udara, peta, bahkan data statistik. 2. Dengan tersedianya komputer dengan kecepatan kapasitas ruang penyimpanan besar seperti saat ini, SIG akan mampu memproses data dengan cepat dan akurat dan menampilkannya. 3. Dengan sistem informasi geografis akan memudahkan dalam melihat fenomena kebumian dengan perspektif yang lebih baik. Kemudian pada halaman yang kelima, terdapat komponen-komponen sistem informasi geografis. Yang pertama yaitu perangkat keras hardware. Perangkat keras SIG ialah perangkat fisik yang berupa bagian dari sistem informasi sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, video, dan flash disk. 2. Perangkat lunak software. Perangkat lunak software digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, menganalisis, memvisualkan data-data baik spesial maupun non-spesial. Perangkat lunak software yaitu komponen SIG yang berupa program-program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output data. Secara perangkat lunak dari SIG adalah program kerja seperti QGIS, ArcView, dan ArcGIS. 3. Manusia atau user brainware. Manusia sebagai pengguna atau brainware yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware lah yang mengolah data hasil lapang untuk selanjutnya diproses atau digitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Kemudian pada halaman 5 terdapat tahap-tahapan kerja sistem informasi geografis. 1. Tahapan masukkan data atau input. Tahapan pertama dalam tahapan kerja SIG adalah tahap masukkan input. Tahapan input ini terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data. Sumber datanya ialah data penginderaan jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra non-foto, data foto udara, dan citra satelit. Data teristris atau data dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, data pasien positif COVID, dan lain sebagainya. Data teristris ini bisa dijadikan dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau hasil perhitungan saja. Data peta biasanya sudah dalam bentuk peta digital atau data spesial sungai, jalan, tata guna lahan, dan lain sebagainya. Kalian tinggal input saja sesuai dengan keperluan pembuatan. Dan untuk proses pemasukan data, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langsung saja dimasukkan ke dalam aplikasi SIG. Ada 2 jenis data yang bisa diinput dalam SIG, yaitu data spasial. Data spasial adalah data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Cara memasukkan data spasial dalam sistem SIG dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu digitasi dan penyiaman scanning. Kemudian data atribut. Data atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Data atribut suatu objek dapat berupa data kuantitatif dan kualitatif. Kemudian
Poin kedua, tahap pengolahan. Setelah kita mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah diinput pada SIG, barulah kita memulai tahap pengelolaan data. Tahap pengelolaan data ini meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. Kemudian untuk poin yang ketiga, tahap keluaran atau output. Kalau peta rupa bumi kalian sudah selesai, maka kalian bisa langsung menyajikan. Penyajian data SIG dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik atau bentuk binar. Sekian dari presentasi mengenai sistem informasi geografis dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.